Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah. Percaya kepada hari kiamat masuk dalam rukun iman kelima. Umat muslim wajib mempercayai datangnya hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan telah menjelaskan tanda-tanda kiamat lewat beberapa ayat Al-Quran. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, namun ada beberapa kejadian yang disebutkan sebagai tanda-tanda terjadinya kiamat. Sebagai muslim yang mengimani hari akhir, sudah menjadi keharusan juga untuk menjaga perilaku kala tanda-tanda kiamat sudah muncul di bumi. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Ada beberapa tanda kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. Umat muslim harus mengimaninya karena cepat atau lambat, kiamat pasti terjadi. Yang pertama, muncul Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun, hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, Dajjal. Dajjal adalah seseorang yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah ujian terbesar dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya, hanya tidak sedetail penjelasan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Dajjal adalah seorang yang buta di salah satu matanya. Kemunculan Dajjal juga menjadi salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan hadir untuk menyebarkan fitnah di bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Yang ketiga, Nabi Isa memimpin dunia. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul Allah terakhir dari kalangan Bani Israel, juga dipandang sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia, yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 159. Yang keempat, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kaum Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman ini. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi, yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Matahari selalu terbit dari arah timur dan tenggelam di barat.
Tetapi tidak halnya ketika kiamat datang. Matahari akan terbit dari arah barat. Tanda ini menjadi awal dari kiamat kubra atau kiamat besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah sabda beliau, yang artinya, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Yang keenam, dabbah, binatang melata. Dabbah adalah seekor binatang atau hewan buas monster yang muncul dari perut bumi. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Yang ketujuh, kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan ayat 10-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surah Ad-Duhan ayat 10-11. Yang kedelapan, munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yang artinya, dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, terjadinya gempa. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi, akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam salah satu surah Al-Quran, yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Yang ke-10, kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la, oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Susuwaikatain dari Habasyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar, sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.